berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, di mana pada siang hari ini kami masih bisa mengikuti ibadah kami. Yang mana ya Bapak, di masa pandemi ini kami tahu Bapak banyak halangan untuk mengikutinya ya Bapak. Tapi kami percaya Bapak, karena kasih karuniamu kami bisa meninggikan dan memuliakan namamu melalui pujian, nyanyian, khotbah yang ingin akan disampaikan pada hari ini. Biarlah anak-anak ini ya Bapak, anak-anak SD Prestasi menyiapkan hati dan pikirannya untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Terpuji dan termulia nama Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali kita bersuka cita yang di rumah, anak-anak teacher sekalian, Bapak Ibu yang menyaksikan. Kita angkat lagu pujian kita penuh dengan sukacita. Kita anggap pujian Bapakku datang padamu. Mari sama-sama kita nyanyikan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita angkat lagu pujian ini, siapkan hati dan pikiranmu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Baik, masih semangat anak-anak teacher yang di rumah. Untuk itu kamu harus mengucap syukur. Walaupun masa ini kamu tidak boleh bersungut-sungut kepada orang tuamu, marah-marah. Segala sesuatunya itu kamu harus mengucap syukur. Baik pun masa pandemi ini kamu tidak bisa ke sekolah, bersyukurlah dalam suka dan duka. Karena Tuhan mengharapkan seperti itu, kamu bisa bersuka cita. Oke? Untuk kita angkat lagu pujian kita dari Terbit Matahari. Anak-anak teacher yang di rumah bisa berdiri sembari tepuk tangan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, semangat.
sama-sama. Dari terbit matahari Pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. semuanya bersuka cita ya. Kita angkat lagi lagu pujian satu kali penuh semangat. Ucapkan dengan penuh kuat nyanyi di rumah. Sukacita. Terbit Matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi sampai pada masuknya sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Baiklah, masih penuh sukacita anak-anak di rumah. Baiklah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiranmu. Firman Tuhan merupakan didikan loh, karena takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi kamu harus siapkan hati dan pikiran kamu. Jangan sembarangan ya mendengarkan firman Tuhan. Nanti firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Teacher Jena. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bernyanyi dari pujian Bless the Lord. Kamu masih ingat kan? And you did for me. It's time to sing your song again. Whatever my face stands and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing never before, oh my soul, I worship
mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Teacher Jenas. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita lipat tangannya, tutup mata, dan kita akan berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan dengan segala kami memiliki Tuhan, dengan segala kekurangan yang kami punya Tuhan. Kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap anak-anak dimanapun mereka berada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan oleh kuasa manusia, bukan kekuatan manusia Tuhan, tapi Engkau yang menjaga mereka Tuhan. Sehingga mereka akan tetap konsentrasi mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan hamba-Mu sampaikan Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama kita katakan amin. Nah, salam. Kurang kuat. Salam. Salam Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus, dan salam anak-anak kami. Terima kasih karena kalian masih setia mendengarkan teacher, setia melihat teacher, walaupun sepertinya udah bosan ya. Udah setahun lebih kan ketemu dengan teacher kan. Nah, pada pagi hari ini teacher mendapat kesempatan memberikan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Teacher akan bercerita kepada kalian mengenai kerasukan setan. Nah, siapa di sini yang pernah lihat kerasukan setan? Coba diingat-ingat kembali. Ketika orang mengalami kerasukan setan, apa yang dia alami? Tentu matanya terbalik, nah, kayak gini kan? Nah, tentu badannya getar-getar mungkin, atau tenaganya tambah kuat. Tapi teacher nggak berbicara orang yang kerasukan demikian. Teacher sedang berbicara hati yang dirasuki oleh setan. Nah, tanpa kalian sadari, hati-hati anak-anak teacher semua, kalian bisa saja dirasuki oleh setan dong. Nah, ayo kita buka Alkitab kita akan melihat kisah seorang yang dirasuki oleh setan di dalam rumah ibadah. Nah, mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Lukas, pasal yang pertama. Lukas pasal yang pertama, ayat yang salah teacher. Kita buka kitab Markus ternyata. Teacher terlalu bersemangat ini sampai salah. Kita buka kitab Markus pasal yang pertama ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-24. Injil Markus pasal yang pertama ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Nah, teacher kasih waktu 5 detik. Oke, cukup. Nah, 5 detik ya, cepat kan 5 detik kan? Nah, kita akan membaca bersama-sama ya di dalam hitungan yang ketiga. Dan yang gak punya Alkitab berarti telinganya yang mendengar dengan baik. Kita akan membaca bersama-sama dari ayat 21 sampai ayat 24. Yesus dalam rumah ibadah di Kapernaum. 1, 2, 3. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadah dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Nah, cukup sampai di situ. Sebelum teacher masuk ke firman Tuhan yang teacher sampaikan, teacher ingin menceritakan dulu kronologis kejadiannya. Bagaimana sampai ada yang kerasukan setan di dalam rumah ibadat. Jadi, ketika Yesus setelah memanggil murid-muridnya, dia masuk ke dalam rumah ibadah. Pada zaman dahulu rumah ibadah itu namanya bukan gereja nak, tapi sinagog. Ya, namanya sinagog, rumah ibadah orang Yahudi. Tetapi miriplah dengan gereja. Di situ ada puji-pujian, di situ ada juga pembacaan firman. Jadi Yesus sering masuk ke sana. Ngapain? Tentu membaca firman, bukan ngeributin ya. Tentu membacakan firman Tuhan. Jadi, ketika Yesus masuk ke rumah ibadah, ternyata di antara jemaat ada yang sedang kerasukan setan. Nah, jadi apa artinya? Di dalam gereja juga hati-hati, ada setan. Teacher gak bohong loh, Alkitab yang bilang di dalam rumah ibadah ada yang kerasukan setan. Nah, jadi ketika orang itu kerasukan setan, kenapa dia bisa kerasukan setan? Atau kenapa sampai dia teriak? Karena dia gak tahan lagi mendengar perkataan Tuhan Yesus.
Perkataan Tuhan Yesus itu perkataan yang penuh kuasa. Beda dengan orang-orang ahli Taurat mereka. Kalau ahli Tauratnya hanya membacakan tapi nggak ada kuasa. Tetapi ketika Yesus mengajar, dia mengajar dengan penuh kuasa. Sehingga apa? Setannya kepanasan. Ketika orang itu berteriak kepada si Yesus, kepada Tuhan Yesus, perhatikan apa teriaknya. Coba kita baca sama-sama apa teriaknya. Halaman lagi. Ayat 24. Coba kita baca sama-sama. Ayat 24. 1, 2, 3. Apa urusanmu dengan kami? Hai Yesus orang Nazaret, engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Ketika orang itu dirasuki setan, satu hal yang perlu kalian ketahui. Ketika Yesus belum ke rumah ibadah, kira-kira setannya ada di mana? Ayo coba ya kelas besar 456. Ketika Yesus belum masuk ke rumah ibadah dan belum membacakan firman Tuhan, Yesus masih pergi ke tempat lain, setannya ada di mana? Tentu setannya ada di dalam diri orang tersebut. Tetapi setannya, apa yang terjadi kepada setannya? Setannya adem, santai. Ya, karena belum ketemu Yesus. Setannya masih enak, santai. Di gereja dia dengar firman Tuhan, enak. Karena apa? Karena belum ketemu yang penuh kuasa. Dia masih ketemu orang yang ahli-ahli Taurat yang tidak memiliki kuasa pada waktu itu. Mereka santai. Setannya juga santai di gereja. Tetapi ketika ketemu Yesus, Yesus dengan kuasanya, setannya tidak tahan lagi. Ya, artinya apa? Yang pertama perlu kalian ketahui, hati-hati. Jangan berpikir bahwa kalian itu tidak bisa dimasuki oleh setan. Jangan berpikir hati kalian itu tidak bisa dimasuki oleh setan. Hati-hati. Hati kalian juga bisa dimasuki oleh setan, ya, sama seperti orang yang kerasukan setan ini. Nah, yang pertama, ketika hati kalian dimasuki oleh setan, yang perlu kalian ketahui adalah satu, kita lihat. Ketika ada yang menasehati, tentu Yesus di dalam rumah ibadat bukan bernyanyi, ya, tetapi dia mengajar. Dia menasehati orang-orang agar bertobat dari dosa-dosanya dan dari kesalahannya. Jadi ketika Yesus nasihati orang-orang yang banyak di rumah ibadat tersebut, ada satu yang kepanasan. Dia marah-marah sambil berkata, apa urusanmu dengan kami? Inilah orang yang kerasukan itu. Dia berkata, apa urusanmu dengan kami? Nah, hati-hati kalian. Jika ada orang yang menasehati kalian dan kalian berpikir di dalam hati kalian, apa urusannya orang ini nasihati aku? Atau teacher Jenas sedang menasihati kalian, lalu kalian berpikir, apa urusannya teacher Jenas dengan aku? Aku kan bukan anaknya teacher Jenas. Hati-hati, di dalam diri kalian sedang ada iblis. Seperti yang teacher bilang, jangan berpikir iblis itu hanya ada di kuburan, nak. Iblis yang di kuburan itu iblis yang cacat, tahu? Iblis yang cacat. Lihat, ada sundal bolong, mak lampir, pocong, kan cacat, kan jelek kan? Nah, itu iblis cacat, iblis prematur kalau teacher bilang, lahir sebelum waktunya, makanya jelek wajahnya. Tapi kalau iblis yang pintar, iblis yang hebat, iblis yang sempurna, bukan iblis yang cacat, itu wajahnya ganteng. Dia ke gereja rajin, nah, tapi hidupnya tidak berubah. Ke gereja oke, berbuat jahat oke, menyanyi oke, melawan mama oke. Itulah setan yang sesungguhnya. Hati-hati kalian, jangan sampai kalian menjadi bagian dari si setan, ya. Nah, jadi ciri-ciri yang pertama ketika kalian ada setan di dalam diri kalian, ketika ada yang menasihati, kalian akan berpikir, apa urusannya dengan aku itu? Aduh, kayaknya bukan urusannya lah itu. Kan dia itu kan orang lain, bukan, gak ada sangkut pautnya dengan aku lah, biar aja lah, bukan urusannya itu. Nah, hati-hati, itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, itu menyepelekan. Engkau datang hendak membinasakan, apa urusanmu dengan kami? Hai Yesus orang Nazaret, engkau datang hendak membinasakan kami? Nah, kan ini aja itu. Udah tahu ketemu Yesus. Yesus itu Tuhan yang Maha Kuasa, nak, punya langit dan bumi. Setan itu hanya sekali sentil aja mati. Tapi si setan bilang, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Nah, yang ngejek itu. Jadi ketika di dalam diri kalian ada yang menasihati, kalian berkata, dirimu dulu nasihati, dirimu dulu koreksi, hati-hati. Tidak takut, di dalam diri kalian sudah ada iblisnya. Sehingga ketika ada yang menasihati kalian, kalian malah tidak terima. Kalian malah merasa diri kalian lebih baik dibanding yang menasihati.
Ketika teachernya menasihati, kalian bilang, wah bapakku lebih baik dibanding teacher, ngapain teacher nasihati? Jangan berpikir demikian ya, hati-hati. Alkitab mengatakan, teacher gak nakut-nakutin. Kalau teacher menakut-nakutin kalian, teacher akan pakai baju pocong ya. Nah, yang ketiga, setelah menyepelekan Tuhan atau menyepelekan orang yang menasihati, orang itu berkata, aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Dia udah tahu nih, dia udah tahu mamanya itu akan menasehati, dia udah tahu teachernya itu tugasnya menasehati, membimbing, tapi dia nggak peduli. Nah, seringkali kalian gitu kan, udah tahu yang kalian lakukan itu nggak benar, jahat, tapi tetap dilakukan, mamanya nggak peduli. Sudah habis waktunya, masih ada. Nah, udah tahu yang dikerjakan itu nggak bagus, Tuhan nggak suka, tetap dibuat. Udah tahu Yesus itu dari Nazaret, si iblis tetap gak percaya, tetap menolak. Nah, jadi apa artinya? Ada 3 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ketika orang menasihati kalian, hati-hati. Hati-hati, jangan sampai dalam hati kalian berada iblis, oke? Nah, waktunya nggak panjang karena cuma 40 menit kita dapat Zoom. Teacher, firman Tuhan yang dapat saya sampaikan hanya sampai di sini. Terima kasih untuk perhatiannya. Kalian telah memberikan pikiran kalian, otak kalian, mata kalian, kuota kalian untuk mendengarkan firman Tuhan. Yakinlah Tuhan akan membalas ya. Tuhan punya harta yang banyak, dia nggak mau orang berutang dengan dia. Ketika kalian memberikan harta kalian, mata kalian, pikiran kalian, kuota kalian untuk mendengarkan firman Tuhan, dia balas. Tuhan itu Allah yang setia, dia tidak pernah biarkan orang berutang dengan dia, karena dia yang punya segalanya. Amin. Nah, di kesempatan yang baik ini, teacher juga, berapa orang yang berjanji? Nah, teacher juga ingin menyampaikan sebuah informasi. Ya, teacher untuk tahun ajaran 2020-2021, teacher tidak bisa lagi bergabung karena ada sesuatu yang harus teacher selesaikan terlebih dahulu. Jadi teacher mohon maaf kepada Bapak Ibu dari anak-anak kami semua, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Saya Jenas, saya mohon maaf Bu, Pak, jika ada kesalahan yang saya ucapkan, mungkin tingkah laku saya, mungkin pesannya lama nggak dibalas, mungkin teleponnya nggak diangkat, segalanya lah pokoknya Bu, segalanya Pak, apa yang saya perbuat saya mohon maaf. Itu menunjukkan bahwa saya ini hanyalah manusia biasa, saya hanyalah orang biasa, bukan orang luar biasa. Saya bukan Superman, saya bukan Superman, saya hanya Superman, orang yang penuh dengan kekurangan. Saya mohon maaf, dan biarlah kedepannya kita sama-sama mendukung sehingga sekolah kita ini akan menjadi sekolah yang lebih maju, lebih berkembang. Karena apa? Tentu Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang mendengar, atau semua orang tua kami, orang tua dari anak-anak kami di tempat ini akan bangga ketika prestasi nanti maju ke depannya, ya. Anakku mantan prestasi, tentu Bapak Ibu semua akan bangga. Nah, mungkin demikian pemberitahuan dari saya, atau sebagai ucapan, bagaimana ya saya bilang, ucapan permisi dari saya tidak dapat bergabung. Semoga, yakinlah, ada satu pepatah mengatakan mati 1 tumbuh 1000. Ketika saya keluar akan ada jauh lebih banyak, lebih baik lagi dibanding saya yang akan mengajar anak Bapak Ibu sekalian. Oke, mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang telah saya sampaikan. Lipat tangannya anak-anak teacher semua, tutup matanya. Jangan sampai iblisnya di dalam hati yang menguasai ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kebenaran firman-Mu telah hamba-Mu sampaikan dengan cepat mungkin Tuhan, mungkin tidak tepat sesuai Kau inginkan, mungkin ada kesalahan Tuhan, tidak sesuai dengan hati-Mu Bapa. Ampuni hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap firman Tuhan yang telah didengar oleh anak-anak Engkau Tuhan yang akan menyertai mereka Tuhan. Roh Kudus-Mu yang menuntun mereka Tuhan. Apapun yang tidak mereka mengerti Tuhan, Kau bukakan bagi mereka Tuhan. Kasihi mereka, kasihani mereka Tuhan. Biarlah Kau terus menyertai mereka Tuhan. Hamba-Mu Tuhan tidak dapat lagi bersama-sama dengan mereka Tuhan, menemukan melakukan sesuatu, menyelesaikan sesuatu Tuhan, tapi biarlah Kau menyertai mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, biarlah Kau Allah yang memberkati mereka, memberkati ekonomi mereka Tuhan, memberkati rohani mereka Tuhan. Kau cukupkan segala yang mereka perlukan Tuhan, sesuai dengan janji-janji firman-Mu. Kau berkata Kau memberkati orang yang mengasihi Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, masih semangat anak teacher. Luar biasa sekali ya firman Tuhan yang disampaikan teacher Jenas. Semoga kamu memahami, jangan hanya memahami, tapi melaksanakan di kehidupan sehari-hari kamu. Baiklah, untuk mengakhiri kebaktian kita pada hari ini,
kita bernyanyi angkat lagu pujian terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini ku telah datang syukur bagimu. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini Tuhan makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.